Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 5 Januari 2025. Bersama saya Hairul Arif. Dan saya Dewi Wulandari, sejumlah informasi telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi yang pertama, puncak arus mudik setelah Nataru tahun ini, para calon penumpang memadati loket-loket angkutan umum lintas antar kota yang ada di Kabupaten Toba. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah jenis angkutan umum sudah dipenuhi penumpang yang menuju Pematang Siantar, Medan, bahkan luar Provinsi Sumatera Utara pada hari ini. Salah seorang petugas loket angkutan umum, James Golok Saribu, menyebutkan lonjakan calon penumpang terjadi 2 hari sebelumnya, di mana calon penumpang harus rela antri dan memesan tiket terlebih dahulu. James juga menyatakan jika dibandingkan tahun lalu, lonjakan penumpang untuk saat Nataru di Kabupaten Toba jauh berkurang, di mana sebelumnya selama 4 hari sudah Nataru, calon penumpang telah memadati loket-loket angkutan umum antar kota. James menambahkan sepertinya hari Senin nanti tiket mulai normal seperti biasa. Hal ini terlihat berdasarkan banyaknya penumpang mahasiswa, selain karena perkuliahan aktif, seluruh ASN dan perkantoran juga Senin mulai bekerja dan beroperasi seperti hari-hari biasa. Dibandingkan tahun lalu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Kalau tahun lalu dimulai dari Januari tanggal 1 kita sudah sangat penuh ataupun sangat padat. Arus penumpang kalau saat ini hanya baru 2 hari saja. Jadi artinya memang belum bisa dikategorikan kita ini bisa dikategorikan padat merayap gitu. Angkutan masih bisa terdistribusi dengan lumayan baik karena kita mengambil juga angkutan di luar daripada yang biasa berjalan Korsea sampai Medan. Ada yang kita ambil dari luar. Pemirsa, penjualan tiket bus ke berbagai kota tujuan di Terminal Tipe A Kota Sibolga pada musim arus balik libur Natal dan Tahun Baru hingga kini masih tersedia. Selain masih tersedia, harga tiket bus yang dijual oleh penyedia angkutan bus ke berbagai kota-kota tujuan justru sama sekali tidak mengalami kenaikan atau masih dalam harga normal. Para penyedia tiket angkutan bus Terminal Tipe A Kota Sibolga mengaku penjualan tiket pada tahun baru ini justru mengalami kemerosotan jika dibandingkan dengan penjualan tiket di tahun lalu. Hal ini menurut mereka kemungkinan disebabkan lemahnya ekonomi masyarakat atau kemungkinan minimnya jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Nggak kayak tahun depan gitulah, ya jauh lah kurangnya gitu. Berarti masih mencukupi tiket arus balik? Iya, masih mencukupi. Kenaikan harga tiket ada nggak mungkin? Nggak ada, hanya biasa aja, stabil aja Pak. Sementara itu, pantauan di Terminal Tipe A Kota Sibolga, para penumpang arus balik Natal dan Tahun Baru dengan tujuan ke berbagai kota di Sumatera Utara telah terlihat mulai ramai memadati kawasan terminal. Pihak pengelola Terminal Tipe A Kota Sibolga mengklaim ketersediaan armada bus dalam mengangkut para penumpang di musim arus balik tahun ini cukup memadai jumlahnya dan dapat melayani perjalanan segala tujuan. Pemirsa, Polres Kota Sibolga bersama aparat gabungan lainnya tetap siaga dalam memberikan pelayanan kepada para penumpang di Terminal Tipe A Kota Sibolga pada musim arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Kesiagaan anggota Polres Kota Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada penumpang pada musim arus balik Natal dan Tahun Baru di Terminal Tipe A Kota Sibolga berupa melakukan patroli rutin ke sejumlah kawasan terminal, mendampingi penumpang yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan ketika berada di terminal, serta melakukan pengaturan arus lalu lintas di sepanjang jalur Terminal Tipe A Kota Sibolga.
Selain itu, petugas kepolisian Polres Kota Sibolga yang bertugas di terminal juga terus menghimbau pengemudi bus supaya tetap mengedepankan keselamatan penumpang saat berkendara. Untuk pengamanan penumpang, apabila mobil datang maupun yang berangkat, kami laksanakan patroli dan kami laksanakan himbauan melalui pengeras suara agar barang-barang jangan sampai tertinggal, anak-anak jangan sampai lepas dari pengawasan orang tua, kemudian jangan memakai barang-barang perhiasan yang berlebihan. Arus lalu lintas kami pantau di Jalan Lesem Raja depan Terminal Sibolga mengalami peningkatan, namun tidak terjadi kemacetan, hanya saja sedikit kepadatan. Sementara itu, pantauan pada mudik arus balik libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Tipe A Kota Sibolga Sabtu kemarin mulai kembali ramai dipadati penumpang. Pemirsa, arus balik Natal dan Tahun Baru pada hari keempat pasca Nataru di pos pelayanan Rest Area A, kilometer 65, tampak sejumlah kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Pematang Siantar sudah menunjukkan gelombang arus balik yang cukup ramai. Hal tersebut terpantau di sejumlah kantong parkir yang ada di Rest Area A kilometer 65 di hari keempat arus balik Nataru, di mana lokasi parkir yang diparkirkan memuat kendaraan sebanyak 300 unit dan 50 unit kendaraan untuk jenis truk dan lainnya. Wahyu, salah satu pemudik asal Jambi yang berlibur ke kota Medan, mengatakan bahwa libur Nataru sudah berlangsung mulai tanggal 24 Desember 2024. Dan direncanakan pada tanggal 4 Januari 2025, dirinya beserta keluarga harus pulang ke Jambi untuk beraktivitas dan direncanakan pada hari Senin 6 Desember, anak sekolah sudah mulai masuk. Begitu juga disampaikan Iwan, pemudik asal Parapat yang datang ke Medan untuk merayakan libur Tahun Baru dan akan langsung pulang ke Parapat melalui jalur tol Medan Pematang Siantar. Diketahui pada libur Nataru ini telah disediakan tempat persinggahan di sejumlah gerai dan pos pelayanan untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik yang datang untuk beristirahat dan melepas lelah di Rest Area A kilometer 65 Teluk Mengkudu, Serdang, Bedagai. Pemirsa, selama 13 hari libur Natal dimulai 18 hingga akhir Desember tahun 2024, PT Angkasa Pura Aviasi mencatat aktivitas penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu mencapai 317.000 orang, baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional dengan pergerakan pesawat sebanyak 2.293 penerbangan. Hal tersebut disampaikan PLH Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi Haris pada keterangan persnya. Diperkirakan puncak arus balik Nataru 2024-2025 akan terjadi pada Minggu 5 Januari 2025. Sesuai data, tujuan penumpang yang paling banyak dilayani dari Bandara Internasional Kuala Namu adalah Bandara Soekarno-Hatta atau CGK, Jakarta, Bandara Hang Nadiem Batam, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Binaka Gunung Sitoli, dan lainnya. Sementara tujuan favorit penerbangan internasional terbanyak melayani penumpang yakni Kuala Lumpur, Penang, dan Singapura. Selanjutnya untuk maskapai yang banyak digunakan penumpang yakni Citylink, Lion Air, Super Airjet, Garuda Indonesia, dan Wings Air. Penambahan armada sebanyak 7 extra flight. Haris menyebutkan bertambahnya data pergerakan penumpang pada akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, mencerminkan dampak dari kebijakan yang mendukung aksesibilitas transportasi udara. Sebagai pengelola bandara akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan tetap menjaga kenyamanan penumpang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, 2 rumah di Kabupaten Asahan Ludes terbakar. Diduga api berasal dari kebakaran kardus yang dibakar anak korban hingga menyebar sepeda motor.
Video amatir warga mengabadikan kebakaran rumah milik warga di Dusun 2 Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu Asahan. Warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Kobaran api yang membesar menghanguskan bangunan dan merambat ke bangunan rumah lainnya. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang menghanguskan seisi rumah. Api baru dapat dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Korban Maya Sari Siregar menyebutkan kebakaran berawal saat anaknya membakar kardus di dalam rumah. Api menyambar sepeda motor mereka dan merambat ke bangunan rumah meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun ditafsir korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Korban berharap peran pemerintah memberi bantuan terhadap musibah tersebut. Kini korban beserta keluarganya terpaksa mengungsi di rumah saudara lantaran rumah beserta barang berharga miliknya ludes dilalap si jago merah. Kalau dari penyebabnya itu karena anak-anak main kardus, bakar karton, nyamber ke kereta. Kalau kerugian yang kami alami ya kok ditaksirkan 200 juta lebih lah. Ya harapan sama pemerintah ya agar dikasih bantuan lah yang selayaknya kan gitu kan. Pemirsa, satu unit rumah semi permanen di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang, kemarin sore ludes dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pada saat terjadinya peristiwa kebakaran tersebut, pemilik rumah sedang tidak berada di dalam rumah. Api dengan cepat membesar lantaran rumah yang terbakar kebanyakan berbahan material kayu. Warga sekitar yang mengetahui adanya kepulan asap berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak sanggup melawan ganasnya si jago merah. Kepala Desa Naga Timbul Trimo mengatakan pemilik rumah Bapak Suyud yang menempati rumah tersebut seorang diri. Pada saat terjadinya kebakaran baru saja Pak Suyud pergi ke rumah anaknya yang berada di kota Tanjung Morawah. Pihak pemerintah desa sudah memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban Pak Suyud. Sebagai kepala desa, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat membantu menyisihkan rezekinya agar rumah Pak Suyud dapat dibangun kembali. Karena kondisi rumah yang terbakar mengalami rusak berat dan tidak dapat lagi ditempati, seluruh barang maupun perabotan hangus dilahap api. Karena posisi semalam waktu kebakaran, menurut cerita yang punya rumah, posisinya lagi ditinggalkan, Pak. Tinggal keluar. Dan disampaikan juga tadi dari perwakilan dari keluarga bahwasanya baru sekitar 1 jam ditinggalkan untuk berkunjung ke rumah keluarganya yang ada di Tanjung Morawah. Tiba-tiba ada masyarakat yang menghubungi bahwasanya rumahnya sudah terbakar. Satu berbondong-bondong untuk mengantisipasi dan memberi bantuan yaitu berupa siram anan air. Tetapi apalah dayanya, kena angin pun terlalu kencang, kebakaran itu habis menimpa rumah Bapak. Pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Morawah sudah turun ke lokasi kebakaran dan dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran karena arus pendek listrik. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, sebagian masyarakat banyak memanfaatkan waktu untuk mengunjungi lokasi wisata alam, salah satunya wisata air terjun Ponot yang berada di Kabupaten Asahan. Wisata alam air terjun Ponot berada di Desa Tangga, Kecamatan Air Songsongan, Kabupaten Asahan. Air terjun ini menjadi objek wisata favorit warga Asahan. Terbukti selama libur Natal dan Tahun Baru, banyak warga yang berkunjung ke air terjun Ponot. Tak hanya wisatawan asal Kabupaten Asahan, wisatawan asal luar daerah juga kerap berkunjung ke air terjun Ponot untuk menikmati pemandangan alam dan sejuknya air sungai serta percikan air terjun. Air terjun Ponot memiliki 3 tingkat dengan ketinggian lebih kurang 250 meter dan menjadi air terjun tertinggi di Indonesia. Salah seorang wisatawan lokal, Muhammad Azari, mengaku sudah beberapa kali datang ke air terjun Ponot bersama keluarga dan anaknya dari kota Medan. Air terjun Ponot bisa ditempuh dengan estimasi waktu 4 jam jika melalui tol Medan Kisaran, sedangkan jika melalui jalan arteri bisa memakan waktu selama 6 jam. Kegiatan aku ke sini bareng sama keluarga lagi liburan, Bang.
Jadi mumpung libur panjang, aku bawa keluarga lah kemari bang untuk nikmatin air terjun Ponot. Ini untuk yang kedua kalinya bang ke sini bang. Jadi sekaligus bawa anak supaya anak biar lebih banyak pengetahuan bang. Ini lagi memamerkan kita libur Nataru bareng sama keluarga gitu. Terjun Ponot dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung dikenakan tarif tiket sebesar Rp20.000 per mobil dan Rp10.000 per sepeda motor. Pemirsa, karena suasana masih asri dan nyaman, objek wisata pemandian alam air terjun Aik Sordang sangat diminati dan ramai dikunjungi oleh warga di hari keempat pasca Tahun Baru 2025. Beginilah suasana pemandian alam air terjun Aik Sordang yang berlokasi di Desa Londut, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hanya berjarak sekitar 15 km dari kota Aik Kanopan, meskipun sudah menunjukkan jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun suasana pemandian tersebut masih dipadati pengunjung untuk mandi dan berendam. Nikmati sejuknya air sungai yang bersumber dari pegunungan Bukit Barisan. Sambil menikmati makanan juga dapat menikmati sejuknya udara, membuat pengunjung merasa nyaman dan betah di lokasi objek wisata tersebut. Salah seorang pengunjung, Andika Simbolon, mengatakan bersama keluarga dan tetangga berjumlah 20 orang, mereka datang ke pemandian alam Aik Sordang karena suasananya sejuk, nyaman, dan aman untuk keluarga mengisi libur tahun baru. Ini suasana sejuk, aman, terus senang lah. Iya. Suasana ini aman, anak pun tenang, jalan pulang. Pengelola pemandian Tumino menjelaskan pemandian air terjun Aik Sordang memiliki luas sekitar 1 hektar di sepanjang alur sungai yang dikelola oleh 7 orang sekaligus pemilik lahan. Namun, lokasi yang sudah beroperasi selama 20 tahun hingga saat ini belum mendapat penerangan dari PLN. Meskipun memohon, namun sampai saat ini arus listrik PLN tidak kunjung tiba di lokasi objek wisata alam tersebut. Puncak yang parkir termasuk sepeda motor sama mobil kira-kira berkisar 2000-an lebih. Jadi bagi hasil semua ini Pak ya? Gitu lah. Masyarakat sini yang kelola? Iya, masyarakat. Selama membuka objek wisata ini, apa kedua norma Pak sebenarnya? Kalau penerangan iya, cocok kali kalau ada penerangan masuk, seperti listrik bisa masuk kemari, ya bersyukur lah. Listrik PLN Pak ya? Iya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Baik pemirsa, salah satu kawasan dan jalan tertua di Kota Medan adalah Ahmad Yani yang dikenal dengan sebutan Kesawan yang menjadi spot wisata menarik karena terkenal dengan bangunan tua bergaya Eropa. Salah satu keunikan dan keindahan Kesawan ini karena lokasinya berada di tengah kota Medan. Ditambah bangunan yang terdapat di lokasi ini, bangunan bergaya tempo dulu sehingga memiliki pesona yang luar biasa untuk wisatawan. Pesona yang menggambarkan masa lalu ini membuat hampir setiap hari kawasan ini dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Meski sudah direvitalisasi, namun khas bangunan tua tetap ditonjolkan sehingga sejarah dan namanya tetap menjadi kenangan bagi masyarakat Kota Medan. Sejumlah bangunan yang ada di kawasan ini didominasi oleh penjual alat musik dan olahraga. Masih di sejajaran kawasan ini terdapat sebuah bangunan kantor pos yang masih berdiri gagah di tempat dikenal dengan pos blok yang digunakan sebagai lokasi tongkrongan anak-anak muda Medan. Tak hanya bangunan Eropa di kawasan ini, juga terdapat rumah saudagar Cina bernama Chong Afi. Rumah Chong Afi Mansion kini difungsikan sebagai museum yang menyimpan benda-benda rumah tangga milik keluarga Chong Afi. Kendati milik keluarga Cina,
Rumah Chong Afi terbilang unik karena memadukan 3 budaya dalam arsitekturnya, yakni Cina, Melayu, dan Eropa. Rumah ini juga merupakan objek wisata heritage yang masih banyak dikunjungi wisatawan. Pasca direvitalisasi oleh pemerintah Kota Medan, kawasan ini juga dilengkapi tempat duduk untuk menikmati indahnya bangunan tua bergaya Eropa. Sejumlah wisatawan dan warga yang datang ke lokasi ini selalu mengabadikan foto karena di setiap sudutnya dapat dijadikan latar belakang foto yang menarik seperti di luar negeri. Salah seorang warga mengaku kawasan Kesawan sangat menarik dan menjadi kebanggaan bagi warga Medan karena heritage-nya berada di inti kota. Ya, saya sebagai warga Medan merasa bangga karena memiliki kawasan heritage di tengah kota. Contohnya seperti pos blok ini, walaupun bangunannya bangunan lama, tetapi bangunan itu di dalamnya sudah diperbarui dengan tempat tongkrongan-tongkrongan anak muda zaman sekarang. Nah, dengan begitu kita bisa belajar sejarah bagaimana awal mulanya heritage ini berdiri. Ketua Tim Pamong Dinas Kebudayaan Kota Medan mengaku terdapat 126 cagar budaya di Kota Medan, salah satunya berada di kawasan Kesawan Medan, yakni Rumah Chong Afi. Dikatakan untuk menjadikan kawasan ini sebagai kota perdagangan, para pelaku UMKM diberi ruang untuk menjual aneka kuliner, mulai dari makanan lokal dan minuman. Pemirsa, salah satu jenis kuliner yang dapat dijumpai dan viral di daerah pesisir Batubara adalah seafood tumpah. Selain rasanya yang lezat, cara menumpahkannya di meja pembeli menambah selera para penikmatnya. Berada di daerah pesisir Kabupaten Batubara yang terdapat berlimpah ruah aneka hasil laut, membuat para pengusaha kuliner dengan gampang menyediakan bahan baku yang sangat segar. Seafood tumpah ini terdiri dari kerang, kepah, kepiting, udang, cumi-cumi, ditambah aneka sayuran seperti jagung dan potongan kacang panjang. Setelah dimasak menggunakan bumbu dan menghasilkan kuah berwarna kekuningan, menjadikan seafood yang berbahan dasar aneka jenis hasil laut ini semakin menggugah selera. Seafood tumpah ini disajikan usai dimasak dengan kondisi masih dalam keadaan panas dan mengeluarkan asap sehingga setiap penikmatnya biasanya tidak sabar untuk langsung mencicipinya. Seafood tumpah Batubara biasanya dihidangkan dengan nasi sehingga sangat tepat sebagai hidangan makan malam. Untuk melengkapi hidangan makan, biasanya para penikmat juga ditawarkan udang goreng tepung yang berukuran sedang, sehingga seluruh bagian udang tersebut dapat dimakan karena digoreng dengan rapuh dan gurih. Salah seorang pengunjung, Armawati, mengaku seafood tumpah Batubara ini memiliki cita rasa yang lezat karena terdapat rasa asin, manis, asam, dan pedas, membuatnya sangat ketagihan untuk menikmatinya. Seafood tumpah yang di sini enak, Pak. Pedas, manis, bahan-bahannya pun terbilang segar. Jadi enak lah, Pak. Ya, recommended sekali. Rekomend kenapa ya? Murah, cepat, dan segar. Enak lagi. Pengelola seafood Batubara, Putra, mengaku untuk menjadikan seafood tumpah lezat dan enak sangat tergantung kepada kuah atau saus yang dibuat. Selain itu, ia juga selalu menyediakan bahan-bahan yang masih segar agar kualitas hidangannya tetap terjaga. Dikatakan harga yang dipatok juga sangat terjangkau, mulai dari porsi Rp35.000 hingga Rp100.000. Kelezatan seafood tumpah yang ia jual terlihat dari banyaknya pembeli dari luar daerah Batubara. Yang banyak masuk dari sini masyarakat pendatang, mulai dari perdagangan, Binjai Baru, Medan, Kisaran, dan banyak lagi, Bang. Bang, selama ini promosinya apakah dari mulut ke mulut atau ada juga di media sosial dibuat? Di sosial media pun ada, dari mulut ke mulut pun juga ada, Bang. Tapi kebanyakan mulut dari mulut, nah. Orang kita kan nggak main sosial media kali. Komentar mereka banyak, enak, sedap gitu. Seafood tumpah adalah sensasi makan beramai-ramai bersama sahabat dan keluarga. Sehingga selain seru, lezatnya hidangan seafood tumpah membuat kebersamaan juga memiliki kesan yang luar biasa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Senin 6 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afrija, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan juga hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku hari Senin 6 Januari 2025. Pada pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Karo, Labuan Batu Utara, Nias, Nias Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Selanjutnya, hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hari juga berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Labuan Batu Utara, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Selanjutnya, hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Labuan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, Labuan Batu Selatan, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 98%. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 4 Januari 2025 terdapat 2 titik panas di wilayah Mandailing Natal. Himbauan waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hairul Arif. Dan saya Dibilandari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.